Buka nih. Assalamualaikum Renyek itu warahmatullahi suara. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Mustaina MSI. Yang saya hormati Ibu Dr. Daswati MSI. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rafi SOS MSI. Yang saya hormati Bapak Rifandi SOS MSI dan saudara kandidat Diki Saputra yang seminar hari ini, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya lah sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan seminar proposal atas nama Diki Saputra dengan nomor stambuk D101118026, judul proposal kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kantor Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar proposal saya nyatakan dibuka. Saudara kandidat, sehat? Sehat, Diki? Alhamdulillah, Bu, sehat. Diki, sebelum saya serahkan kepada penguji utama, saya persilakan saudara kandidat untuk memaparkan proposalnya tidak lebih dari 10 menit ya. Ya, Diki dipersilahkan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ketua Penguji dengan hormat saya sebut namanya Ibu Dr. Nur Aisyah SOS MSI. Yang saya hormati Sekretaris Penguji dengan hormat saya sebut namanya Bapak Muhammad Roifandi SOS MSI. Yang saya hormati Penguji Utama dengan hormat saya sebut namanya Ibu Dr. Haji Mustaina MSI. Yang saya hormati Pembimbing Utama dengan hormat saya sebut namanya Ibu Dr. Daswati MSI. Yang saya hormati Pembimbing Pendamping dengan hormat saya sebut namanya Bapak Muhammad Rafi SOS MSI. Sebelumnya perkenalkan nama saya Diki Saputra, Tambuk B101, yang mana pada hari ini akan melakukan ujian seminar proposal dengan judul Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Adapun agenda presentasi yang akan saya paparkan yaitu yang pertama pendahuluan, kedua kajian pustaka, ketiga metodologi. Pertama pendahuluan. Latar belakang pendahuluannya kayak surat kabar. Pelayanan sesungguhnya yang menjadi produk dari organisasi pemerintah adalah pelayanan masyarakat atau public service. Pelayanan tersebut ini untuk baca. Bisa aku baca kini. Kenapa surat kabar kok bisa saya simpan di sini? Memenuhi latar hak belakang masyarakat baik itu merupakan saja. layanan sipil maupun layanan publik seperti yang dikatakan Menir tahun 1918 dalam tangklisan bahwa pelayanan Diki, ya, langsung fenomena saja aku baca. Itu ada fenomena yang terjadi di kantor desa, langsung itu saja. Oh ya, Bu. Tidak usah aku baca itu berdasarkan undang-undang. Fenomena yang terjadi di kantor Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, permasalahan yang penulis temukan yaitu adanya keluhan dan ketidakpuasan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan pegawai kantor Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Para pegawai belum maksimal, contohnya dalam hal pembuatan surat mengantar kartu keluarga yang seringkali tidak tepat, misalnya dalam penulisan nama dan tepat tanggal lahir. Mereka seringkali keliru, bukan hanya satu kali, bahkan berkali-kali. Pelayanan pembuatan surat pengantar ini yang seharusnya dapat diselesaikan dalam 1 hari, tetapi mereka menyelesaikannya lebih dari 1 hari.
1 hari karena kesalahan tersebut. Masalah. Bagaimana kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kantor Desa Tuaya, Kecamatan Sindui, Kabupaten Donggala? Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kantor Desa Tuaya, Kecamatan Sindui, Kabupaten Donggala. Manfaat penelitian. Secara teoritik, satu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi petunjuk dan bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan terhadap peningkatan pelayanan di kantor desa, Kecamatan Sindui, Kabupaten Donggala. 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu administrasi pada khususnya. Secara praktis, guna laksana agar dapat menjadi masukan kepada penentu kebijakan di kantor Desa Tuaya dan mengatasi kendala yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Langsung saja bab 2 kajian pustaka. Di sini saya mengambil 5 peneliti terdahulu. Peneliti pertama, Alfi Tiffany Liodongi 2016 meneliti tentang kualitas pelayanan kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP di kantor Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso. Peneliti kedua, Lutfi 2016 meneliti tentang kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kantor desa Pilung, Kecamatan Pemini, Kabupaten Parigimotong. Peneliti ketiga, Siti Hatina 2017 meneliti tentang kualitas pelayanan administrasi kependudukan kantor Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Peneliti 4, Irawati 2017 meneliti tentang kualitas pelayanan administrasi surat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala. Peneliti 5, Clarita Priscilla Esali 2019 meneliti tentang kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Desa Waupada, Kecamatan Lembu, Kabupaten Morowali Utara. Di sini teori penelitian. Kualitas penelitian menurut Enraha tahun 2002 halaman 67. Yang pertama kecepatan, kedua ketepatan, ketiga kemudahan, dan 4 keadilan. Kalau pikir, kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kantor desa Tuaya, Kecamatan Sindui, Kabupaten Donggala. Kualitas pelayanan, 1 kecepatan, 2 ketepatan, 3 kemudahan, 4 keadilan. Enraha 2002 tahun 2002 halaman 67. Pelayanan yang berkualitas. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kantor desa Tuaya, Kecamatan Sindui. Penentuan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan adapun alasan yang mendasari pemilihan lokasi tersebut karena peneliti ingin mengetahui kerja aparat yang berperan dalam memberikan jasa pelayanan terhadap masyarakat di desa tersebut apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan deskriptif. Definisi konsep, penelitian ini berfokus pada konsep kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan. Jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Sistem pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Ketua Penguji. Ya. Rekam ya. Benar, ya. Rekam. Menguji saya, Ibu, menguji. Iya, tunggu dulu, menguji saya. Baru mulai ini. Sebagai ketua, Ibu Daswati sama Ibu Mustaina. Iya. Tunggu dulu, tunggu. Ibu ketua jurusan. Mau pergi melayat. Ya. Diki, direkam ya, Nak? Baik, Bu. Ya. Ya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Penguji Utama Dr. Haja Mustaina MSI untuk memberikan saran dan masukan. Dengan hormat disilahkan, Bu. Mana Roy ini? Tada, Ibu. Mana Roy? Ibu,
tidak apa-apa saya izin. Kalau Ibu, Tabe. Ibu Tabe, Ibu Haji Mustaina, Ibu Daswati. Tidak apa-apa saya izin, Bu. Saya pergi sama Ibu Swasa dulu melayat. Suara. Siapa yang meninggal? Mamanya Inar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana? Iya. Di mana? sini, samping Undata. Di samping Undata. Sakit apa kok dong? Saya tidak tahu Ibu, meninggal di Poso tadi malam. Terus mayatnya sudah ada dibawa di sini. Menelpon Ibu Swasta, sedang tunggu dulu, saya pamit, saya izin dulu. Kalau dikasih izin, saya temani. Oh, kita pergi. Inar tinggal di samping Undata kah? Rumahnya mamanya di situ, Ibu. Oh, Undata ini, Undata Iya, baru. Undata baru sini. Oh iya, silakan. Iya, tidak apa-apa Ibu, saya izin. Tidak Nanti apa-apa. Roy yang ambil alih. Iya. Salam sama Inar. Iya, nanti iya, Bu. Tunggu dulu. Sudah jadi anu toh? Tidak apa-apa saya keluar ini, saya Tidak apa-apa. Iya. Makasih banyak Ibu. Iya. Ibu Das, Tabe, mohon maaf. Iya, nanti disampaikan salam tak sama Inar. Iya. Assalamualaikum. Salam. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tim penguji dan mahasiswa yang saya banggakan. Tadi sudah memaparkan ringkasan proposalnya Diki tentang kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kantor Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Kalau saya tidak salah sudah ada beberapa yang meneliti tentang ini di banyak sekali. Saya anak-anak rata-rata orang kain. Iya, banyak lagi saya lihat mengambil judul mengenai kependudukan. Iya, itu. Saya tidak tahu apakah memang topik itu ditentukan atau bagaimana. Iya. Oke. Apa sebenarnya kau punya? Ini kan tadi ada yang kamu baca. Sebelum itu Ibu lihat dulu. Ini kamu mau melihat tentang kualitas pelayanan, ya. Kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Kalau menurutmu Diki orang Toaya? Ya Bu, orang Toaya Bu. Sudah observasi? Sudah Bu. Berapa kali kamu turun observasi? Masih 2 kali Bu. 2 kali. Nah, apa yang kau dapat dari hasil observasimu? Yang pertama masalah Bu tentang pelayanan di kantor Desa Toaya. Kenapa itu masalahnya pelayanan kantor Desa Toaya? Karena tidak kepuasan masyarakat dalam mengurus surat-surat yang mereka urus di kantor desa Bu. Apa yang menyebabkan dia tidak puas? Yakni kesalahan nama, tempat tanggal lahir, tempat mereka tinggal Bu. Kesalahan nama, kemudian Tanggal lahir, tempat tanggal lahir, dan tempat mereka tinggal Bu. Tempat mereka tinggal. Itu yang menjadi ketidakpuasan masyarakat di dalam pelayanan. Iya Bu. Apanya itu dengan kesalahan nama, tempat tinggal? Kalau dia mengurus surat-surat. Iya Bu. Apakah berapa orang yang kau temui dia membuat begitu? Salah tentang nama, tempat tinggal, 4 orang Bu. dan tanggal lahir. Orang Bu. Berapa orang? 4 Bu, 4 orang. 4 orang. Nah, berapa orang yang dilayani di Desa Toaya tentang kependudukan? Gimana Bu?
Kira-kira berapa orang yang dilayani di Desa Toaya tentang administrasi kependudukan? Tidak tentu, Bu. Tidak tentu. Dalam Ya, Bu. satu hari berapa orang yang dilayani? Kalau dalam satu hari kemungkinan 7 atau 6, Bu. 6 atau 7 orang. Nah, taruhlah dirata-ratakan 6 dikali 7 kali 6 hari. Karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu berkantor Toaya tidak? Tidak, Bu. Tidak. Berarti 5. 6 kali 5, 30. 30 kali dalam 1 bulan dirata-ratakan. 30 dalam 1 bulan, 1 bulan itu 30 hari. Kali 3, 90 orang. Nah, hanya yang bermasalah 4 orang. Yang saya dapatkan informannya, Bu, tentang bagaimana pelayanan di kantor desa. Itulah maksudnya saya dengan ketidakpuasannya, hanya 4 orang begitu yang kau bisa dapatkan. Terus kamu mengambil kesimpulan bahwa di kantor desa Toaya itu bermasalah tentang pelayanannya karena ketidakpuasan disebabkan karena kesalahan nama, kesalahan tanggal lahir, dan kesalahan tempat tinggal. Nah, di mana itu yang kau sebutkan tadi? Di mana kau simpan? Di mana kau tulis? Latar belakang, Bu. Di mana di latar belakangmu? Halaman berapa? Kau tidak tahu, nah kau sendirian tulis. Lupa halaman. Halaman berapa? Halaman berapa? Berdasarkan hasil observasimu, halaman berapa? Halaman 6. Nah, ya kau ini, kau tidak tahu di mana halaman berapa? Halaman 6, halaman 6. Tidak ada di halaman 6. Mulai, kalau bilang mulai, ya. Yang bawah, Bu. Ya, Bawah. tulis di sini Bu, halaman 6. Keluhan saja yang kau temukan, keluhan. Keluhan saja yang kau dapatkan di halaman 6. Semestinya, Diki, inilah yang kau tampilkan pada saat kau seminar, ini yang kau tampilkan. Bahwa ada fenomena yang kau dapatkan di Desa Toaya berdasarkan hasil observasi. Ini yang kamu tampilkan, tidak perlu menampilkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan ini, ya. Itu yang kau tampilkan. Kemudian, nah, di sini ada yang kau katakan, seharusnya dapat diselesaikan dalam 1 hari. Ini kau tahu ini dalam 1 hari di mana? Apa SOP-nya? Atau berdasarkan hasil wawancara? Atau apa? SOP? Ya, Bu. SOP? SOP, Bu. SOP ini dalam 1 hari? Iya, Bu. Nah, kemudian Ibu ya, kalau Ibu ini dalam teritori negara Indonesia yang 250 Selbstbestunde itu tidak usah diambil, bilangkan saja sampai dengan undang-undang ini ya, membahas undang-undang sampai 15 Januari 2014 di Jakarta. Nah, nanti ini kau tempatkan di bab 2-mu. Di bab 2-mu ada kan yang kau bahas tentang pemerintahan desa, ya.
Nah, ini kau kasih masuk ini berdasarkan undang-undang di pemerintahan desa ini halaman 2 sampai dengan halaman 3. Justru yang kau harus berbanyak bahas di sini, nggak usah dengan undang-undang dasar, WSKI undang-undang dasar. Yang kau banyak perbahas di sini itu adalah tentang kualitas pelayanan. Oh iya Bu. Karena kamu membahas tentang kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Jadi bagaimana seharusnya itu pembahasan pelaksanaan daripada kualitas pelayanan administrasi kependudukan, ya bisa kamu melihat secara umum. Karena kan sudah ada di sini yang fenomena sehingga kamu mengambil pelayanan yang secara meneliti tentang pelayanan ya sudah ada di sini. Jadi itu yang kau ambil. Kemudian tidak usah dulu dicantumkan di sini jumlah pegawai 7 orang. Ada tempatnya tersendiri. Ada jumlah tempat pegawai, berapa pegawai di kantor kelurahan, kantor desa Toaya, itu ada tempatnya tersendiri kan. Ya, Bu. Ada nanti di informan berapa jumlah pegawainya, siapa yang kamu jadikan informan, tidak usah dicantumkan di latar belakang. Kemudian setelah itu paling tidak ada di sini yang kau bahas tentang pengertian daripada kualitas pelayanan. Karena kamu meneliti tentang kualitas pelayanan. Bukan administrasi kependudukan dari aspek keperdataan, gagasan penyusunan, sistem administrasi, bukan itu. Karena fokus penelitianmu administrasi pelayanan atau administrasi kependudukan? Administrasi kependudukan Bu. Yang Fokus penelitianmu ini apa? kepelayanannya Bu. Terus kalau administrasi kependudukan apanya? Itu penjelasan secara keseluruhannya Bu. Penjelasan? Secara Apa keseluruhan. namanya kalau dalam tulisan ilmiah begini? Fokus Bu. Fokus. Yang mana fokusmu? Tidak usah kamu lihat, ada di situ. Ada di situ pembisimu kan? Ya ada Bu. Terus kamu lihat ke siapa melirik-melirik, ibu tanya apa fokusnya, kamu melirik-melirik. Tentang pelayanan kependudukan Bu. Pelayanan kependudukan. Lokusmu itu pelayanan, kualitas pelayanan ya. Ya, Bu. Lokusmu apa? Di Desa Toaya Bu. Hah? Di kantor Desa Toaya. Ya, Desa Toaya. Itu harus kau jelas, harus kau tahu. Jadi lokus itu adalah kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Maka kualitas pelayanan yang kau bahas di sini bukan hanya administrasi kependudukannya, tapi kualitas pelayanan tentang pelaksanaan administrasi kependudukan. Ya, itu yang kau bahas di sini. Nanti diskusikan dengan pembimbingmu. Kemudian jelaskan apa pengertian itu administrasi pelayanan. Dijelaskan itu apa yang dimaksud dengan administrasi pelayanan. Oke. Sudah ada penelitian terdahulumu? Berapa penelitian terdahulumu? Ada 5 Bu. Teorinya siapa yang kau gunakan ini? Yang kau mau jadikan pisau analisis? Teorinya Endraha Bu. Kecepatan, ketepatan, kemudahan, keadilan. Kemudian, masalah yang kamu dapatkan berdasarkan hasil penelitian adalah tentang karena sering terjadi salah ketik tempat tanggal lahir. Sering pula terjadi tentang penempatan nama, penulisan nama, ya, dengan tempat tanggal tinggal, tempat tinggal. Nah, kalau dikaitkan dengan teorinya Tali Singsun Raha, di mana kira-kira letaknya ini masalah yang kau dapat dengan di teorinya Tali Singsun Raha tentang pelayanan?
Yang pertama Bu, kecepatan. Kecepatan. Kecepatan yang mana dilihat dari situ? Itu menyangkut produk layanan dan perilaku dalam arti masyarakat memperoleh apa yang diinginkan dengan cepat dan tidak membutuhkan waktu yang relatif lama. Yang mana kau baca itu? Definisi konsep Bu. Kenapa ada definisi konsep kau baca? Saya tanya kau latar belakang. Saya tidak tanya kau definisi konsep, saya tanya kau latar belakang. Makanya ibu tanya, yang mana kau baca? Nah, latar belakangmu itu kau tempatkan, ada fenomena yang kau dapatkan. Fenomena yang kau dapatkan itu adalah adanya kekeliruan. Seringkali ada kekeliruan. Ya, kekeliruannya itu salah tanggal lahir, tempat tanggal lahir salah. Nama, tempat tanggal lahir. Kemudian itu terjadi pada pembuatan surat pengantar. Surat pengantar apa yang ibu tidak tahu. Nah, sehingga ibu tanya sama kamu. Apa kaitan, di mana letaknya kaitan teori yang kamu gunakan menurut Talisi Usun Raha? Talisi Usun Raha mengatakan ini kecepatan, ketepatan, kemudahan, keadilan. Dengan teori, dengan masalah yang kau tuliskan di latar belakang yang ibu baca tadi, di mana letak keterkaitannya dengan teorinya Talisi Usun Raha? Yakni Bu, pembuatan kecepatan pelayanan dalam membuat segala surat di kantor desa Bu. Nah, yang mana letak keterkaitannya di situ? Apakah dia terkait dengan kecepatannya, terkait dengan ketepatan, kemudahan, keadilan? Yang kecepatan seharusnya yang satu hari dibuat menjadi berhari-hari Bu. Ya, terus kalau yang di atasnya yang sebelumnya itu ada nama, tempat, tanggal lahir. Yang mana dia berkebun. Tidak usah kau selalu melirik. Siapa yang kau lirik-lirik di situ? Itu ketepatan Bu. Ketepatan itu? Ya Bu. Yang mana dibilang dengan ketepatan? Ketepatan itu. Berarti dia tidak tepat di dalam menulis tanggal lahir, nama, tanggal lahir, tempat, kemudian apalagi satu. Dalam pembuatan surat pengantar. Surat pengantar apa ini yang kau maksud? Surat pengantar pembuatan Bu. Pembuatan apa? Seperti pembuatan kartu tanda penduduk. Di mana dibuat ini kartu tanda penduduk, Kak? Dari desa Bu, surat pengantar dari desa ke Capil Bu. Berarti bukan peladministrasian kependudukan di kantor desa. Karena di kantor desa bukan di situ dia bikin kartu penduduk toh. Di mana dibikin ini kependudukan ini, pelayanan administrasi kependudukan. Di Capil Bu. Terus kalau di desa apaan yang dibikin? Tentang surat pembuatan pengantar Bu. Untuk membuat pengantar saja. Iya, berarti bukan di sini, karena ini kan pelayanan administrasi kependudukan. Karena pembuatan administrasi kependudukan itu di Dukcapil, bukan di kantor desa. Ya Bu. Nah, nanti kau diskusikan dengan pembimbingmu ini ya. Baik Bu. Bagaimana baik, Bu. ini? Bagaimana untuk kamu lihat dengan pengadministrasiannya, pembuatan administrasi kependudukan. Karena bukan dibuat di kantor desa, tetapi dibuat di Dukcapil. Nanti diskusikan dengan pembimbing. Ya Bu. Kemudian penelitianmu ini apa? Penelitian kuantitatif, kualitatif? Kualitatif. Kualitatif. Kemudian siapa-siapa yang kamu kasih jadi informan? Informan sekretaris desa.
kaur pemerintahan, kepala dusun, masyarakat pengguna layanan, Bu. Semestinya ini informan, biar kau tidak usah cantumkan. Berapa sekretaris desa di sana? 1, Bu. 1. Ya tidak usah kau cantumkan di sini 1 orang, karena memang sekretaris desa 1 orang. Atau berapa desa yang kau teliti? 1 desa saja, Bu. Di 1 desa, biar kau cantumkan di sini sekretaris desa sudah tahu 1 orang ya. Ya, Bu. Kemudian mestinya yang kau cantumkan di sini informan, yang kau jadikan informan itu ada kriterianya. Ya, Bu. Kriterianya yang pertama yang memahami apa masalah penelitianmu. Ya, masalah penelitianmu yang berkaitan dengan kualitas pelayanan. Siapa-siapa yang memahami ini tentang kualitas pelayanan, ya, yang punya tupoksi berkaitan dengan pelayanan. Itu yang kau cantumkan di sini. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, apa maksudnya ini ada pustaka? Untuk memperoleh data, Bu. Memang begitu, ke pustaka ditulis. Untuk memperoleh data itu pustaka. Seperti mereferensi buku, Bu, seperti literatur. Kau lihat di mana ini? Kau pakai pedoman penulisan ya? Kau gunakan pedoman penulisan? Tidak. Pakai, Kau Bu. miliki pedoman penulisan? Iya, Bu. Terus kau gunakan? Kau contoh? Atau tidak? Contoh atau kau baca atau tidak dibaca? Contoh atau tidak? Bagaimana? Tidak Kau contoh? diperhatikan. Tidak toh? Contoh, Bu. Contoh. Semua kau contoh? Mengaku saja kalau tidak. Ini Tidak tidak kau semuanya. contoh. Ini tidak kau contoh. Tidak semua, Bu. Nah, ini ada sumber data primer, kemudian kau masuk lagi yang berikutnya. Ini tidak ada kau contoh ini. Cuma kau bilang-bilang saja di contoh. Kemudian, analisis datamu. Kau gunakan siapa? Analisis data menurut siapa? Menurut Ini siapa yang bikin kah ini? saya, Bu. Kau yang bikin. Ya, Bu. Terus kenapa kau tidak tahu? Kau ditanya kau bahwa ini menurut siapa? Menurut siapa? Kalau kau yang bikin. Logi juga, Bu. Analisis data ditanyakan kok. Tahu Kalau kau yang bikin, berarti kau tahu. Kalau kau ditanya. Iya, titik koma pun ditahu. Tahu. Nah, kemudian kau bilang tadi kau mencontoh. Kau tidak mencontoh karena di pedoman penulisan itu ada dalam penulisan. Kau lihat ini sub-sub judulmu. Semua huruf kecil, biar di awal kalimat huruf kecil semua. Ini seperti, ini contoh salah satu ya. 3.7 penentuan lokasi penelitian. Ini awal kalimat. Kalau penulisan begini awal kalimat huruf kecil apa huruf kapital? Huruf kapital, Bu. Huruf kapital. Terus yang kau tulis ini huruf kecil apa huruf kapital? Kecil, Bu. Betul ini atau salah? Salah, Bu. Kau tahu dibilang salah, kenapa kau tidak perbaiki? Kau tahu di banyak-banyak saya lihat begini kau punya ya. Jadi kau lihat kembali ini, kau edit baru kau perbaiki tulisanmu. Kemudian ini analisis datamu ini sudah tidak berlaku yang kau gunakan. Sudah kadaluarsa. Kalau minuman, makanan sakit perutnya orang kalau dia makan. Karena sudah kadaluarsa. Bukan ini sekarang yang berlaku. Ada yang satu lagi yang ditulis bersama dengan Saldana ya. Jadi kau cari itu baru perbaiki. Kemudian daftar pustakamu, ini juga contohnya tulisan daftar pustaka. Kau perbaiki, makanya ibu tanyakan kamu.
contoh itu yang ada di penulisan skripsi, pedoman penulisan skripsi atau tidak? Karena saya melihat kau punya ini, sepertinya kau tidak mencontoh. Jadi kau perbaiki ya. Saya rasa dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah tadi saran dan masukan yang disampaikan oleh pembahas utama, sebelum ke komisi pembimbing, selaku sekretaris merangkap ketua penguji, saya memberikan juga saran dan masukan terkait rencana penelitian saudara Diki Saputra. Diki Saputra ini namanya bagus dan indah sekali, tetapi tak seindah isi proposalnya. Seindah pantumis Pak Roy. Secara teknis, lagi-lagi saya sampaikan kepada semua mahasiswa yang menyusun proposal, sampul itu memang sepertinya mahasiswa anggap remeh ya, utamanya di logo kita, logo Untat. Logo Untat ini adalah kita dilahirkan dari sini sebagai intelektual, ya, sehingga sangat sakral sekali sampul itu. Tapi mahasiswa anggap enteng. Terbukti bahwa saudara Diki ini hanya dikopi saja atau difotokopi sampulnya, tidak diberikan warna. Padahal etikanya lambang atau logo daripada Universitas Tadulako itu berwarna merah, ya. Tapi difotokopi. Ini hal kecil tetapi sangat fatal. Ya. Yang pertama, nah di sampul juga tulisan dalam rangka penulisan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana itu dia dispasi 1.0. Dia rapat lagi. Itu dia punya tulisan itu. Tidak seperti ini. Nah, daftar isi, saya ingin bertanya, Anda menyusun daftar isi ini secara manualkah? Maksudnya apakah tidak ada alat bantu supaya kelihatan rapi? Apakah Manual, Pak. menggunakan apa begitu? Manual, Pak. Manual, oke. Iya, manual juga. Kalau pakai, saya sarankan pakai tabel. Ya, Oh, saya iya, Pak. sarankan pakai tabel supaya kelihatan rapi. Nah, Iya, Pak. saya tidak yakin bahwa Diki ini mempunyai buku panduan dan mengikuti panduan itu. Ya, kenapa demikian? Karena mulai bab 1 sampai bab terakhir, spasinya itu, spasi antara paragraf 1 dan paragraf 2 itu melebihi daripada 2,0. Ya. Dan ada misalkan di halaman 1, Undang-Undang nomor 6 itu tahun 2014 itu harusnya masuk ke dalam lagi spasinya. Ini tapi tidak lurus saja dia, lurus sampai ke atas. Harusnya didorong pada paragraf ketiga di ini tulisan Undang-Undang nomor 6 itu tahun 2014 disorong lagi masuk ke dalam sedikit supaya dia lebih rapi. Ya, Pak. Jadi maksudnya seperti misalkan di paragraf kedua berdasarkan undang-undang itu kan lebih masuk lagi dia. Setelah tulisan kedua pencatatan biodata penduduk itu agak keluar. Begitu maksud saya. Sedangkan di paragraf terakhir ini sama semua. Begitu sampai selanjutnya. Nah, jadi antara paragraf
pertama dan paragraf kedua itu melebihi daripada panduan. Panduan itu 2,0. Ini lebih, ini tidak. Mungkin karena Anda ingin mengakali dosen Anda, tim penguji ini, supaya kelihatan banyak ini latar belakang atau kelihatan banyak ini isi proposal, sehingga pasti turun ke bawah itu tidak sesuai dengan buku panduan. Itu ya. Ya, Pak. Nah, ada juga tulisan, teknik penulisan itu banyak belum sempurna kalimatnya, sehingga mungkin Anda tidak terlalu mengontrol atau tidak terlalu perhatikan tulisan-tulisan itu secara teknis. Misal di halaman 5 ada tulisan bahasa asing. Tulisan bahasa asing menurut di panduan itu harus dimiringkan. Di paragraf pertama good governance itu ada sejak tahun 1998 itu harusnya dimiringkan. Yang terakhir di paragraf terakhir itu ada juga apalagi dalam rangka mewujudkan good governance dalam akuntabilitas. Itu juga good governance itu bukan bahasa Palu ya, atau bukan bahasa Indonesia. Harusnya dimiringkan. Dan masih banyak lagi, ya, masih banyak tulisan asing tidak dimiringkan. Di halaman 6 paragraf kedua paling bawah itu administratif ya. Itu harus dimiringkan. Nah, ini dan public service di paragraf kedua di atas itu halaman 6. Iya, Pak. Banyak sekali, jadi dicek itu. Banyak sekali, belum lagi di halaman-halaman selanjutnya. Nah, saya ingin bertanya, apa sih yang Anda pahami ini tentang kualitas pelayanan, Diki? Kalau menurut saya, Pak, kualitas pelayanan yakni bagaimana cara pelayanan yang dilakukan dari beberapa pihak yang menurut saya pelayanan itu belum sepenuhnya bagus, Pak. Kurang atau belum itu apa perbedaannya? Kalau kurang, Pak, berarti masih kurang. Nah, kalau belum? Kalau belum berarti belum melakukan apa-apa, Pak. Nah, kalau kurang sudah terlaksanakan tetapi tidak maksimal. Tapi kalau belum berarti memang sama sekali belum terlaksanakan. Itu harus kau pintar menganalisa. Seperti yang ditanyakan tadi pembahas utama bahwa berapa itu, karena kau ingin melihat tentang kualitas pelayanan. Lalu bagaimana mengukur kualitas itu? Kamu katakan bahwa banyak masyarakat yang mengeluh. Nah, banyak masyarakat yang mengeluh terkait dengan pelayanan. Ketika ditanyakan bagaimana dan berapa jumlahnya, bagaimana bentuk keluhan itu dan berapa jumlahnya, kamu menjawab bahwa ada 4 orang yang terdeteksi dari hasil observasi Anda mengeluhkan tentang pelayanan dalam hal misalkan banyak yang terjadi kesalahan. Ya, banyak kau sebutkan, tetapi hanya jumlahnya 4 orang. Kalau jumlahnya lebih sedikit dari tingkat kepuasan masyarakat itu lebih sedikit jumlah tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan ini, bagaimana caranya bisa mengukur itu dijadikan masalah? Kan begitu harusnya. Itu kalau melihat untuk mengukur kualitas pelayanan itu, publik itu lebih banyak mengeluh daripada tidak mengeluh. Dari 30 misalkan masyarakat yang dilayani dalam 1 bulan atau 100 masyarakat, 100 orang masyarakat yang dilayani dalam 1 bulan dengan berbagai bentuk pelayanan publik, ada 70 atau 60 masyarakat yang mengeluh terkait pelayanan di sana. Itu baru bisa. Itu. Iya, Pak. Hanya 4 orang, bagaimana caranya?
Itu ya. Penelitian terdahulu ini apa dia ini? Ini jurnal atau skripsi? Skripsi, Pak. Nah, berarti Anda tidak apa namanya terupdate. Katakan begitu. Anda tidak mengupdate informasi terkait dengan penelitian terdahulu. Padahal 2 tahun lalu aturan ini sudah berlaku bahwa semua diwajibkan penelitian terdahulu itu harus jurnal yang sudah terupload atau termuat di dalam jurnal yang terakreditasi. Kalau skripsi, dia memang hasil penelitian. Jurnal dan skripsi itu juga memang hasil penelitian. Tetapi tidak terupdate atau tidak termuat di dalam jurnal-jurnal yang terakreditasi, baik internasional maupun nasional. Makanya aturan ini dibuat sejak 2 tahun lalu, bahwa penelitian terdahulu itu harus menggunakan jurnal. Karena lebih akurat, lebih secara ilmiah, lebih dapat dipertanggungjawabkan hasil penelitian itu. Selain dia sudah terpublikasi, hasil penelitian itu juga sudah melalui proses-proses proses-proses penyaringan yang sangat ketat di jurnal-jurnal tertentu yang Anda tulis. Jadi saya tegaskan, saya tidak akan menandatangani hasil perbaikan Anda kalau misalkan penelitian terdahulu ini tidak diganti dengan jurnal-jurnal yang terpublikasi. Ya, Pak. Untuk mendapatkan jurnal-jurnal yang terpublikasi itu cari di Google Scholar atau Google Cendekia. Ya, kalau bahasa asingnya itu Google Scholar, tapi bahasa Indonesianya Google Cendekia. Di situ semua ada jurnal yang sesuai dengan kebutuhanmu atau yang sesuai dengan penelitianmu, topik penelitian itu ya. Ya, Pak. Kamu menulis menggunakan aplikasi atau tidak? Tidak, Pak. Pantas. memang betul-betul tidak terupdate. Kamu angkatan berapa, Kang? 2018, Pak. 2018. Kalau kamu angkatan 2015 atau 2016, saya maklumi ini. Tapi 2018, ada anak bimbingan saya 10 orang 2018. Angkatanmu, bahkan mungkin satu kelas dengan kamu kelas apa? Kelas A, Pak. Nah, kelas A. Kemarin ada mahasiswa saya kelas A. Dia sudah menggunakan aplikasi Mendeley. Ya. Ada di kelas B sudah menggunakan Zotero. Lantas saja ini kau punya daftar pustaka ini tidak karu-karuan, dia punya ini susunan abjad berdasarkan ini. Oh iya, Pak. Tidak sesuai. Karena aturan itu sudah ada, untuk itu harus kau menggunakan aplikasi itu antara dua itu. Tapi saya sarankan menggunakan Zotero supaya lebih dipermudah. Kalau tidak paham nanti menghadap sama saya, biar saya bimbing. Saya bimbing menggunakan dalam konteks menggunakan aplikasi, bukan membimbing secara ini ya, karena ada kewenangan, ada pembimbing Anda. Itu. Dan saya tidak akan tanda tangan kalau misalkan Anda tidak menggunakan aplikasi dalam menulis, mengutip. Lanjut halaman 67. Halaman 67 coba lihat. Entah mengapa mungkin mahasiswa di semua angkatan saat dia masuk pada tahap proposal ya, mungkin ada kesepakatan ya
di semua angkatan mungkin ada kesepakatan bahwa kalau kita membuat alur pikir, bagan alur pikir itu modelnya sama semua saja. Ya. Padahal tidak boleh. Ya. Sama semua kotak, ada 3 kotak bersusunan turun ke bawah dengan panahnya turun ke bawah. Itu. Jadi saya sarankan, ya bukan sarankan, saya wajibkan, ya, mohon maaf, Ya, Pak. didesain kembali bagan alur pikirnya. Kalau agak bingung, cari di internet atau nanti saya kirim contoh desain alur pikir. Ya, bagaimana mendesain gambar alur pikir itu. Yang kekinian. Jangan lagi seperti ini, 3 kotak baru bersusunan ke bawah. Itu pun kamu syukur-syukur kalau kau pahami ini 3 kotak ini. Kau punya alur pikir ini. Kalau kau hanya tempel-tempel begini, ya betullah kau tidak pahami. Nah ini juga kayak gambar di halaman 74 ini. Miles Huberman ini dan Saldana. Emang begini ya gambarnya ya, panah-panahnya ya, berhamburan ke sana kemari. Nanti dicek kembali. Dan tahun berapa punya ini? Ya. Nanti dilihat. Kalau tidak salah ada yang 2014 itu. Nanti ini diperbaiki itu. Ya, Pak. Nah, halaman 75 coba ini mana ini lokasi mana waktu penelitian, jadwal penelitian? Belum masukkan, Pak. Ini fatal ini kalau begini. Bagaimana ini kan kualitatif, bagaimana bisa tidak ada jadwal penelitianmu? Bagaimana kita bisa tahu kapan kau turun, apa yang kau lakukan? Jadwal penelitian itulah, disitulah kelihatan apa saja yang kau lakukan selama kau menyusun, kau punya proposal ini. Itu ya. Ditanya kamu, ditanya juga tentang masalahmu apa, kau tidak tahu, tidak jelas. Jangan anggap enteng ini, mahasiswa saya lihat ini anggap enteng asal jadi sudah ujian. Ketika ditanya masalahnya, sudah belak-belakan sudah tidak tahu apa mau dijawab. Itu ditaruh nanti ya. Iya Pak, iya Pak, nanti ditaruh. Jadwal penelitian. Ya Pak. Baik, itu saja dari saya. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada komisi pembimbing. Jangan ketawa kamu di situ. Ya Pak. Kalau ketawa kau tidak serius kayaknya kau ini. Kau anggap apa kita di sini? Ya Pak. Selanjutnya saya persilakan kepada komisi pembimbing yang terlebih dahulu adalah komisi pembimbing pendamping kepada Bapak Muhammad Rafi Esos MSI, kepada Bapak dipersilakan dengan hormat. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Tim Penguji serta Saudara Diki Saputra ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Tim Penguji telah memberikan saran dan arahan kepada Saudara Diki Saputra. Jadi Saudara Diki Saputra, artinya jangan ketawa ya, harus serius ini menyikapi saran dan masukan dari tim penguji. Nah, itu yang Anda harus pahami.
Baik, jadi ada beberapa hal yang terkait di dalam tulisan Anda ya. Yang pertama tadi di latar belakang masalah ya. Jadi Anda menulis tentang kualitas pelayanan administrasi kependudukan ya. Jadi mestinya Anda mencantumkan SOP-nya, standar operasional prosedur. Yang kedua adalah Anda harus mencantumkan jenis-jenis pelayanan yang ada di Desa Toaya. Pelayanan apa semua yang ada di sana. Baru Anda harus fokus pada suatu kajian. Ini kan luas pelayanan administrasi pendudukan. Jadi fokus pada suatu kajian atau jenis pelayanan. Itu makanya di latar belakang masalah Anda harus campurkan jenis-jenis pelayanan yang ada di kantor Desa Toaya. Yang kedua, jadi Anda harus pertajam ya, apa yang menjadi masalah terkait dengan pelayanan tadi itu. Kenapa ketawa? Jangan ketawa, Pak. Kok tidak serius ini? Serius, Pak. Tadi tidak serius dia ini. Nah, itu yang Anda harus pertajam ya. Jadi fokusnya, jadi tadi itu terkait masalahnya Anda harus pertajam, baru kaitkan dengan teori yang Anda gunakan. Itu yang di latar belakang masalah. Jadi ada berapa latar belakang masalahmu ini Anda harus buang sesuai dengan saran dari tim penguji tadi. Yang kedua, terkait masalah di matris persamaan dan perbedaan penelitian. Jadi Anda tampilkan nanti jurnal ya, cuma seperti saran dari sekretaris yang terupdate. Itu yang Anda harus masukkan Ya, Pak. sebagai pembanding dari penelitian Anda. Yang kedua adalah teknis penulisan. Itu ada berapa bahasa yang terkait masalah tulisan ya, bahasa Inggris, bahasa asing, itu cetak miring. Kutipan lebih dari Pak Baris itu spasi satu. Saya kira saya sudah jelaskan semua kemarin ini, tapi Anda tidak bukan. Ya. Yang berikutnya di di bab 3 itu Anda tidak mencantumkan matris jadwal pada penelitian. Itu yang berikutnya di definisi konsep Anda operasionalkan dari teori Raha itu. Jadi pada prinsipnya saya tidak banyak terlalu berkomentar dalam hal ini, akan kembali dalam proses pembimbingan juga. Termasuk tadi di daftar pustaka yang harus campur. Seorang pendidik ini ya harus betul-betul, karena tiap hari saya di kampus, jadi Anda harus rajin bimbingan ya. Ya, Pak. Yang saya harapkan pada saudara, termasuk di tim pengujinya nanti ya terkait masalah saran itu. Jadi saya kira begitu Pak Ketua merangkap Pak Sekretaris merangkap Ketua. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Diki, Pak. saya minta Anda lebih serius ya. Anda lebih serius. Dari tadi Anda ini ketawa-ketawa ini. Melihat ke sana kemari, lirik ke sana kemari. Kalau ada orang di sekitar, tidak usah peduli. Ya, Pak. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada pembimbing utama dengan hormat Ibu Dr. Taswati MSI, kepada Ibunda dipersilakan. Tapi Ibu, suara Anda kedengaran? Ya, lupa di mute gara-gara cucu nih ada di samping. Iya, oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu tim penguji yang hadir pada siang hari ini, terutama Ibu Dr. Mustaina MSI sebagai pembahas, dan Bapak Muhammad Roy Pandi Esos MSI sebagai sekretaris, dan Muhammad Rafi Esos MSI sebagai pembimbing pendamping, dan Saudari Diki Saputra ya.
Jadi saya sebagai pembimbing mengucapkan terima kasih kepada tim penguji yang sempat memberikan masukan untuk perbaikan proposal atas nama Diki Saputra. Nah, jadi Diki Saputra itu yang pertama harus Anda perhatikan ya pedoman yang ada di prodi ya, pedoman penulisan. Ya, secara teknis, secara keseluruhan Anda tidak perhatikan. Makanya tadi ditanya oleh pembahas, apakah kamu memiliki pedoman? Ya, sudah memiliki tetapi disimpan saja, tidak dipelajari, tidak dicermati baik-baik, kemudian dipindahkan, dijadikan sebagai pedoman. Namanya pedoman. Ya, harus dicontoh ya, dicontoh, jangan dicontoh skripsi yang ada. Nah, sehingga Anda nanti tidak bisa menjawab kalau cuma contoh-contoh ya. Nah, jadi seperti tadi masukannya bahwa masukan dari tim pembahas bahwa mulai latar belakang sampai terakhir itu Anda harus punya perhatian serius untuk memperbaiki ya. Di latar belakang itu memang diharapkan di situ kelihatan fenomena yang ada. Artinya dalam hal ini bahwa di latar belakang itu dalam penulisan karya ilmiah itu harus berisi alasan apa kita meneliti tentang kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kantor itu. Jadi jangan yang kamu katakan tadi di luar dari tulisan yang ada. Nah, yang seperti tadi ditanyakan oleh pembahas, apa-apa semua yang Anda lakukan setelah Anda melakukan observasi, apa yang ditemukan di lapangan, itulah yang ditulis, ya. Jangan hanya sepenggal-penggal ditulis, tidak tuntas. Nah, kemudian ditanya bagaimana, apa fokus dan lokus penelitian Anda. Tidak bisa Anda menjawabnya dengan baik. Nah, kan yang Anda mau teliti di sini adalah kualitas pelayanan administrasi. Siapa itu yang melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan? Kan pegawai ya. Pegawai ya Riki, yang melaksanakan pelayanan administrasi. Berarti yang mau dilihat di sini adalah kualitas kerja daripada pegawai itu di dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Itu yang Anda mau teliti kan? Jadi dalam hal ini tetapi harus Anda lengkapi di latar belakang itu. Ya, apa sih sebenarnya yang menjadi alasan yang secara rasional tentang hal-hal yang Anda mau teliti di sini, kan harus ditulis di latar belakang. Karena di latar belakang menggambarkan apa yang diteliti, mengapa kita meneliti dan bagaimana menelitinya. Kan gitu ya. Nah, kemudian di situ di latar belakangnya juga belum jelas ya, kaitan dengan masalah yang Anda temukan di lapangan dengan teori yang Anda ingin gunakan sebagai grand teori atau teori inti. Jadi pada prinsipnya bahwa di latar belakang itu harus diperbaiki ya, diperbaiki kembali. Nah, Diki Saputra, karena banyak hal yang Anda tulis di latar belakang tidak penting sebenarnya. Tidak perlu terlalu banyak undang-undang apa yang kamu bahas di situ, kecuali Anda mau meneliti tentang kebijakan, implementasi kebijakan. Tapi kan ini hanya Anda mau meneliti tentang kualitas pelayanan. Oleh karena itu diharapkan oleh penguji tadi bahwa yang banyak-banyak dibahas di latar belakang itu disinggung adalah tentang pelayanan. Yang mana, yang seperti apa yang diharapkan agar pelayanan itu berkualitas. Dan ya, nah kemudian administrasi kependudukan seperti apa yang Anda maksudkan? Nah, karena administrasi kependudukan itu misalnya kamu arahnya ke KTP ya? Apa yang arahnya kamu? Administrasi kependudukan mengarah ke KTP atau apa? Keterangan atau pengantar? Nah, setahu saya kalau seperti tadi dikatakan oleh pembahas bahwa yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah menerbitkan tentang KTP, ektp itu adalah Capil, ya, kantor Capil, catatan sipil, bukan di desa. Di desa itu hanya sebatas memberikan pengantar kepada masyarakat. Ya, jadi hanya berkaitan saja itu kalau di desa. Dia tidak menerbitkan tentang KTP. Jadi nanti kamu
kita konsultasikan kembali ya tentang Ibu. hal-hal yang keterkaitan apa yang Anda sebenarnya ingin teliti. Jadi harus lebih jelas ya. Ya, Bu. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa hal tadi yang berkaitan dengan bab 2 ya, bab 2-nya itu memang kelihatannya juga masih kurang sekali ya. Cara penulisan, cara pengetikannya juga kurang bagus ya. Cara menyusunnya, pokoknya secara teknis tidak beres ya, Diki ya. Nah, jadi kamu harus perbaiki nanti. Kemudian teori-teori yang digunakan di situ disimpan di dalam bab 2 itu betul-betul teori yang mutakhir ya. Dan jangan sepenggal-penggal seperti saya lihat teori administrasi, kamu hanya sepenggal dan tidak jelas sumbernya dari mana. Jadi itulah barangkali kekurangan kami sebagai pembimbing, tidak terlalu banyak membaca sampai tuntas karena dibatasi dengan pertemuan dengan mahasiswa sehingga tidak connect ya, kadang tidak ini. Nah, jadi itu bab 2-nya juga Diki harus diperbaiki. Dan betul-betul nanti Diki harus melakukan konsultasi kembali kepada pembimbing ya, baik pada pembimbing 1 maupun pembimbing 2. Kemudian juga di bab 3-nya juga itu nanti diperbaiki bab 3 ya, bab 3-nya yang keterkaitan juga penyusunan di dalam sistematika penulisan, kemudian juga yang teknik analisis datanya yang dicari yang terbaru ya, yang kalau bisa ditinggalkan yang lama, dicari yang terbaru ya, dicari itu. Kemudian apalagi ada juga di bab 3 juga diharapkan supaya informannya itu dalam menentukan informan tidak penting dulu ditentukan berapa jumlahnya, siapa, tetapi harus dilihat saja karakteristik daripada informan itu siapa-siapa kira-kira yang bisa memberikan informasi tentang pelayanan yang diberikan oleh pegawai di kantor desa Tohaya itu. Kemudian juga tadi ada masukan juga dari tim penguji tentang alur pikir. Nah, di alur pikir itu memang kita selama ini melihat bahwa mahasiswa hanya mengetahui sebatas inti daripada yang dilihat dari judul, kemudian dia susun sedemikian rupa sehingga menjadilah alur pikir. Padahal di dalam alur pikir itu adalah pedoman buat kita, buat peneliti untuk melakukan penelitian. Bukan hanya itu saja, bisa saja berangkat dari mana dulu ya, harapannya kita seperti apa, kantor ini harus melakukan ini dan seterusnya ya. Jadi nanti ya Diki diperbaiki juga ya, diperbaiki. Kemudian jadwal penelitianmu Diki juga tidak jelas ya. Jadwal penelitian tidak ada kamu lampirkan ya, mestinya harus ada jadwal penelitian. Mulai tahap berapa, apa yang kamu lakukan di tahap pertama, tanggal berapa dan bulan berapa ya. Jadi itu semuanya nanti ya. Kemudian juga ada tadi juga informasi yang terakhir bahwa Anda itu harus di bab 2-nya itu penelitian terdahulu harus jurnal. Ya memang diharapkan itu jurnal. Nah, itulah kekurangannya juga kita karena di prodi kita itu sebenarnya belum disusun panduan yang mengarah bahwa mahasiswa itu di dalam menulis penelitian terdahulu itu harus jurnal. Nah, itu kita juga harus. Nah, menurut Kaprodi dia akan mau melakukan lokakarya untuk perbaikan panduan penulisan karya ilmiah. Jadi ya mudah-mudahan semuanya ini bisa terlaksana dengan baik dan mahasiswa kita akan mengikuti menyesuaikan situasi dan kondisi sekarang ya, seperti ya menulis penelitian terdahulu harus jurnal, kemudian juga mengikuti sistematika dalam pengutipan daftar pustaka ya, daftar rujukan dan seterusnya harus menggunakan sistem yaitu Mendeley atau Setero
Ya, mudah-mudahan semuanya itu akan tercantum di dalam pedoman penulisan kita. Tetapi secara atau belum ada ya, belum ada tertulis. Tetapi semua dosen-dosen yang mengharapkan seperti itu, kita mengarah kepada perbaikan. Ya, jadi itu Diki ya, diperhatikan ya, Ya, Bu. diperhatikan. Jadi itu. Kemudian juga tadi sudah saya pikir semuanya sudah disampaikan oleh pembahas dan juga sekretaris sudah menyampaikan dengan jelas tentang kekurangan yang ada dalam proposal Diki Saputra dan sudah dijelaskan juga oleh pembimbing tadi, pembimbing 2 dan sudah ini. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada penguji yang sudah memberikan masukan banyak kepada saudari Diki Saputra untuk perbaikan proposal skripsinya ini. Sekali lagi terima kasih dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada ketua tim penguji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan segala semua penyampaian yang disampaikan oleh tim penguji, baik itu pembahas, sekretaris merangkap ketua dan komisi pembimbing, saya berharap Diki mencatat dan mengeksekusi apa yang menjadi saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan rencana penelitian Anda. Dengan ini, seminar proposal atas nama Diki Saputra dengan judul Kualitas Pelayanan Administrasi di Kependudukan di Kantor Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, diterima dengan syarat perbaikan. Perbaikan ini berapa hari Anda minta? Berapa minggu? Minggu, Pak. Berapa lama? Berapa lama? 4 minggu, Pak. Berapa? 4 minggu kata, berarti Baik. 1 bulan. Ya, dengan perbaikan selama 4 minggu atau 1 bulan. Baik, demikian seminar proposal ini. Saya mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Dr. Mustaina. Apa kabar? Baik, baik. Pada kesempatan ini sepertinya masih mengaji ini tadi, ini dia keluar ya. Sariawan ke barangkali, Sariawan ke barangkali. Sariawan, Pak. Oh, pantas. Sariawan kasih madu. Roy ya? Ada Itu madu. Enggak. Dia dikasih madu, tapi tetap di ujung lidah masalahnya. Jadi setiap Oh iya. bergerak tak bisa digigit. Pernah lambat mandi itu. Oke. Ya, tapi Jadi saya izin pamit Ibu, mau Jumatan ini. iya. Bang, Pak mau Rafi, hari halo Pak Jumat. Rafi. Ya, Diki, yang satu Diki saya di kampus, tunggu saya di sana. Iya. Baik, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya. Ya, oke. Ya, diurus itu anunya ya, Diki. Diurus Bu, itu ya, Bu. apa dokumennya? Apa? Berita acara. Ya, berita acara. Tunggu Cara, ya. dulu. Kalau pengurusan administrasi kependudukan tidak di desa. Itu Bu. Mi, makanya saya bilang. Nanti, Catatan sipil, nanti. bukan memang. Kecuali kalau dia Fokus batasi saja. hanya surat keterangan pengantar. Kecuali kalau pengantar saja. Yang di desa itu hanya pengantar. Makanya tadi saya kasih tahu jenis-jenis pelayanan itu di desa apa semua. Iya, diarahkan ke situ saja. Administrasi apa disebut saja. Iya. Saya jelas. Bukan administrasi kependudukan, salah. Karena di desa Iya. itu terus hanya surat pengantar untuk ambil Pengantar KTP. saja. Iya. Pengantar untuk pengurusan tanah. Pengantar Iya. untuk Cari nanti itu akte nikah. Diki di sana. Hanya Jenis-jenis pengantar pelayanan untuk di desa. akte nikah. Pengantar Iya. semua yang kita dapat. Tidak ada pengadministrasiannya di desa. Iya. Bu.
Jadi nanti kau perbaiki ya judulmu, jangan itu. Kalau judulmu itu enggak ada hasilnya. Iya, tidak ada hasilnya memang. Yang lain saja. Perbaiki nanti itu judul dulu, Diki. Cari dulu pelayanan apa semua dilaksanakan di kantor desa sana. Ya, Administrasi umum saja, pelayanan jasa, ya boleh. Ya, tadi Bu, saya pelayanan pamit. jasa. Assalamualaikum. Oke. Saya juga pamit. Assalamualaikum. Oke, Bu, saya